Ini seolah-olah kan Yusuf sama Dion itu seolah-olah kalau misal para elit ini pasti mereka tuh malaikat, mereka tuh memilih orang yang betul, orang yang bagus, orang yang apa. Padahal mereka manusia juga, nggak ada jaminan juga Sup atau Dion. Para elit ini memilih orang yang betul-betul bisa, nggak ada jaminan. Nah justru kalau diserahkan hanya pada segelintir elit aja, nggak ada jaminan mereka tuh betul juga. Sekarang gimana kalau ternyata mereka menikmati kekuasaan akhirnya memilihnya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi memilih untuk kepentingan dirinya sendiri sama golongan pemimpin yang dipilihnya. Kan yang sering terjadi begitu. Nah, itu satu. Nah, terus kedua membantah Dion. Dion bilang demokrasi itu menyebabkan ketimpangan. Nah, justru kalau misalnya nggak demokrasi, Yon, itu ketimpangannya bisa lebih besar. Karena yang lu menyerahkan pada segelintir elit gitu loh. Katakanlah hanya emper aja. Berapa banyak emper itu golongan aja. Nah, mereka namanya manusia. Orang itu udah sifat natural manusia, Dion. Orang itu kalau di atas memegang kekuasaan, memegang budget uangnya segitu banyak, Kalimat itu tepat. akan terjadi tuh abuse of power. Itu naluri manusia. Karena kita nih hidup di dunia manusia, bukan di malaikat. Nah, akhirnya segelintir orang ini justru dia mementingkan kepentingannya sendiri. Itu malahan ketimpangan lebih sering terjadi. Akhirnya hanya mereka yang jadi orang-orang kaya, jadi kayak raja-raja segala macam. Nah, dengan demokrasi orang itu bisa memilih sendiri gitu loh. Sebenarnya itu sama kalau kayak Dion ambil contoh zaman Orde Baru, memangnya nggak terjadi ketimpangan? Kan lebih parah juga, ketimpangannya lebih jelas juga. Ya karena itulah gitu loh. Ya, saya jawab ya. Ya, saya jawab ya. Iya, Di iya. zaman Orde Ya, Baru, Siap. saya mau jawab dulu. Ayo, mulai Bentar. panas. Ini Gusti mau Iya, nambahin ya. apa gimana? Bentar, bentar. Gua mau jawab, Iya, gua iya, mau iya. jawab. Silakan. Gini, Diktator dulu. di, di zaman Orde Baru, ketimpangannya tidak separah sekarang. Kalau di zaman Orde Baru, yang namanya produk-produk mewah, produk-produk mahal, itu dibatasi oleh pemerintah peredarannya, biar masyarakat yang tidak mampu itu tidak merasa terganggu dengan produk-produk tersebut. Beda dengan zaman sekarang yang karena dengan logika mengatur negara secara demokrasi, yang akhirnya produk-produk yang bahkan mahal yang sulit dijangkau pun diiklankan dan diedarkan pada masyarakat, termasuk kebanyakan orang yang kurang mampu. Yang itu sebabkan rasa ingin membeli yang tidak kesampaian, yang itu sebabkan kecemburuan sosial yang lebih parah seperti itu. Gitu. Dan yang tadi, tar dulu. entar saya mau ngobrol. Kan tadi Ya, oke. Odi Faustian bilang kalau pemimpin elit itu bisa salah juga, dan gimana itu, kan begitu intinya. Ya sebenarnya pemimpin elit atau orang-orang yang tertentu saja yang mengatur masyarakat, dia itu pasti punya jaminan mengetahui negara lebih banyak dan kesalahannya lebih sedikit karena mereka ada kemampuan di situ daripada pemimpin yang nggak mampu tetapi dipilih secara demokratis, secara dipilih kebanyakan orang yang akhirnya tiba-tiba jadi pemimpin di situ. Jadi kerusakan dari eh, negara yang dipimpin secara orang-orang elit saja itu terbukti lebih sedikit. Ya contohnya Korea Utara gitu ya. Korea Utara kan dipimpin satu pemimpin gitu, tanpa ada pemilihan umum. Hasilnya apa? Ya rakyatnya mungkin tidak berkembang, tetapi rakyatnya tertib, tidak merusak negara lain atau hidupnya lebih tidak boros konsumsi itu. Kita bandingkan dengan negara demokrasi ya, demokrasi seperti Inggris, Prancis dan Amerika. Ya lihat sampai sekarang rakyatnya diberi kebebasan untuk menentukan pemimpin yang seperti apa untuk mengatur negaranya, malah pemimpinnya yang dipilih rakyat itu kualitasnya ya seperti itu, membiarkan negaranya menjajah bangsa lain, terus membiarkan negaranya membuang polusi asap atau polusi pabrik yang terlalu banyak, sampahnya juga terlalu banyak seperti itu. Terus karena terlalu boros rakyatnya akhirnya negaranya perlu memeras negara-negara lain yang lebih lemah seperti itu. Ketidaktertiban negara demokrasi lebih parah sebenarnya. Gitu. Jadi mending negara diperintah oleh orang-orang yang kesalahannya lebih sedikit karena dikalahkan dengan kemampuannya yang lebih bagus daripada dipimpin oleh pemimpin yang nggak ngerti apa-apa dan bahkan perilakunya buruk dan itu dipilih oleh kebanyakan orang yang bodoh juga seperti itu.
Dan memang kebanyakan orang itu nggak akan munafik, pintar, pasti bodoh seperti itu. Oke. Karena untuk menjangkau rakyat untuk dididik itu juga biayanya besar dan kadang buang-buang waktu seperti itu. Itu. Oke. Udah Odi Udah. mana? Odi Oke, mana hilang mungkin deh. ini pesan terakhir dari karena sudah jam 21.41 apa masih mau lanjut? Udahan kali ya. Sini dulu. Saya mau Ya satu. Oke, terakhir. Gusti, silakan. Oke. Dalam suatu forum, keintelektualan seseorang itu tidak dilihat dari kecepatan dia berbicara, tidak dilihat dari emosional dia, tapi dilihat dari poin-poin yang disampaikan. Saya mau nanggapi Dion tadi. Saudara Dion tadi bertanya begini, negara maju itu dilihat dari apa? Negara maju itu parameternya adalah keadilan. Itu yang pertama. Dulu saya mau jawab Bang Ucup. Bang Ucup tadi mengatakan lulusan SMP itu bodoh sampah. Jangan salah. Bu Susi lulusan SMP, tapi dia mengambil paket C itu. Tapi beliau adalah menteri paling hebat, menteri kelautan perikanan paling hebat yang pernah ada di Indonesia. Memang benar kata Bang Ucup tadi bahwa rakyat bodoh itu karena disebabkan oleh pemimpinnya yang bodoh. Karena dalam kajian filsafat hukum itu diterangkan bahwa sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi baik dan sistem yang buruk akan memaksa orang baik. Izin keluar Bang, izin keluar. Ya. Siapa tuh? Jadi problem kita ini adalah sistem yang buruk, kurikulum yang buruk. Jadi kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh keadilan dan kurikulum yang bagus. Contohnya seperti Singapura. Oke, itu saja. Oke. Langsung aja kayaknya closing statement dari masing-masing Yusuf. Oke, jadi gini. Dari awal gue konsisten ya kan? Konsistennya adalah nggak bisa kita berikan hak untuk menentukan pemimpin kalau masyarakatnya itu masih bodoh. Itu satu. Yang kedua, pemimpin yang baik, ya kan, akan selalu menghasilkan output yang tidak buruk, ya kan. Yang ketiga, sistem kepemimpinan itu nggak ditentukan oleh satu orang, ya kan. Yang belum tadi sempat disinggung adalah kekuasaan itu harus dipecah. Sama kayak tadi ada input, ada sistem, ada nahkoda, ada perusahaan. Jadi kekuasaan itu harus dibagi-bagi dan sesuai tupoksinya. Nah, itu yang kayaknya di negara kita belum bisa dielaborasi lebih lanjut. Kira-kira itu kesimpulan Selesai. kita hari ini. Oke, diktator. Ya, jadi begini. Kesimpulannya adalah kebanyakan orang itu banyak yang tidak sempat untuk mengalami pendidikan yang baik ya, seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan pemerintahan secara demokratis, pasti kebanyakan rakyat itu masih berkualitas buruk seperti itu. Masih tidak pantas untuk memilih pemimpin. Jadi lebih baik segera rakyat itu diatur oleh pemimpin yang memang pendidikannya bagus dan memahami negara lebih baik seperti itu. Jadi sudah dicontohkan contoh negara yang kediktatorannya bagus seperti Korea Utara tadi yang tertib rakyatnya nggak hidup boros, juga negara Cina Daratan yang itu juga rakyatnya tertib gitu. Jadi menghasilkan negara yang tidak merusak bangsa lain dan juga rakyatnya diatur dengan etis seperti itu. Oke. Ya seperti itu gitu. Gusti, pesan terakhir. Sudah Oke, cukup. politik itu seperti partikel subatomik, ya tidak punya lintasan. Jadi bila orang-orang buruk yang mengendalikan kekuasaan, maka suatu negara akan dulu.
Bila orang baik yang memegang kekuasaan, maka semut pun ikut merdeka. Selamat malam. Oke. Terima kasih pada teman-teman Yusuf, Odi yang sudah duluan. Kayaknya ada kesibukan. Terus tuh Diktator Abdul terbakar, semakin terbakar. Dan Sangat juga terbakar melawan musim dingin. Odi Faustian membangun otot. dan juga Gusti Boleng penggiat khilafah. Kalau pesan terakhir dari saya sebenarnya ya antara rakyat dan juga pemimpin sebenarnya harus saling mendukung lah. Kalau misalnya rakyatnya buruk dan pemimpinnya baik, tidak bisa menjadikan negara semakin ya mungkin sangat sulit untuk menjadikan negara maju ataupun mungkin butuh waktu lama untuk menjadi maju. Begitupun sebaliknya mungkin misalnya pemimpinnya baik namun rakyatnya juga buruk, itu juga saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk menjadikan negara tersebut menjadi maju ataupun mungkin butuh waktu lama untuk menjadikan negara itu menjadi maju. Ya, terima kasih semuanya atas atensi dan juga atas pembicaraan dan debat yang bisa dikatakan cukup panas hari ini ya. Minggu ini cukup panas dibandingkan mungkin kemarin karena kurang orang juga mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di live streaming berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.